Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama Mbacan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya saudara. Awal kata dari Mbacan, semoga kata Bismillah tadi bisa membagi waktu ke panjenengan dengan keadaan sehat ya saudara. Tidak lupa saya ucapkan kepada subscriber lover saya yang dimanapun berada, terutama di Malaysia saudara. Halo Malaysia, selamat siang. Saya ucapkan kepada Ustadz Azam dan guru-gurunya dan semua Malaysia yang bekerja di Malaysia ya, semuanya ya, semoga panjenengan sehat-sehat semua. Dan ada di Hong Kong, siang Hong Kong, dan Abu Dhabi Arab Saudi ya saudara, Singapura, mungkin dari Amerika. Tidak lupa salam sejahtera, salam perdamaian ya.
Salam perdamaian buat panjenengan semua, supaya panjenengan kerja di luar negeri bisa sukses, bisa hasil, dan bisa menyaksikan channel Mbah Jan channel saudara ya. Tetap subscribe terus semuanya ya saudara ya. Dan tidak lupa dengan yang di dalam negeri ya saudara, terutama dari Kalimantan, siang Kalimantan semuanya. Sehat semua ya Kalimantan semuanya, Kalimantan Barat, Timur, Luas semuanya ya, Kalimantan terutama daerah Kalimantan semua sehat terus. Terus subscribe Mbah Jan channel ya saudara-saudaraku. Dan ada yang di Palembang, kemarin ada yang Ambon. Oke Ambon semuanya, Ambon, Palembang semuanya. Dan di mana ya, di Sulawesi mungkin, di Bali, ataupun di daerah Bandung, Jakarta, Surabaya ya, terutama Sabang sampai Merauke, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, Trenggalek, Malang semuanya. Salam perdamaian dari Mbah Jan saudara ya. Semoga yang saya sebutkan daerahnya tadi semuanya diberikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, terus beribadah terus membaca sholawat saudara ya, karena memang Mbah Jan seperti ini diperintahkan atau disuruh Gus Samsudin untuk selalu membaca sholawat ya saudara ya, karena memang sholawat tersebut membawa dalam arti mempengaruhi kehidupan kita ya saudara ya. Di saat kita sholawat hati tersentuh ya saudara. Mungkin panjenengan kalau membaca sholawat keadaan sendiri mungkin tersentuh hatinya ya saudara. Di siang hari ini Mbah Jan berada di tepi sungai saudara ya. Ini ada pohon bambu di sungai saudara ya, udaranya sejuk. Dan Mbah Jan membaca sholawat supaya hidup penuh berkat ya saudara, hidup penuh nikmat, dan hidup bisa selamat, apalagi dengan akhirat, seperti itu saudara. Sebaliknya juga saudara, saya membacakan sholawat ini supaya yang lihat saya bisa selamat ya saudara, bisa nikmat, mungkin dalam aktivitas bekerja selalu menemui kesuksesan, panjang umur, selalu diberi kesehatan buat panjenengan semua yang subscriber lover saya dimanapun berada. Oke, siang hari ini Mbah Jan akan memberikan keterangan tentang sholawat ya saudara ya. Apakah itu sholawat? Sholawat saya ibaratkan sebuah pohon ya saudara, di mana pohon tersebut tergantung kita bagaimana merawatnya ya saudara. Jika sholawat tersebut jenengan rawat dengan kebaikan, ibarat pohon selalu disiram, dijaga, jangan sampai kering dan sampai katakanlah kurang subur. Itu semua tergantung pada diri kita ya saudara, seperti itu. Sering membaca sholawat tetapi harus disertai dengan tindakan dan ucapan ya, kata-kata saudara, berkata-kata yang baik, bertindak yang baik. Kita harus bisa menjadi contoh sekeliling kita ya saudara, terutama keluarga. Jika panjenengan menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu, panjenengan harus memberi contoh ke anak-anaknya yang baik. Seperti itu ya saudara. Itu dari yang terkecil dulu saudara. Jika panjenengan menjadi seorang ayah, bisa memberi contoh anak-anaknya, otomatis anaknya sedikit banyak akan meniru ya saudara. Karena dari tindak tanduk, orang Jawa kalau bilang, katakanlah tindakan dan ucapan kita selalu baik, mungkin anak bisa menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika kita berkata-kata jelek, berbuat jelek, anak itu sama saja kita mengajari anak berbuat jelek. Seperti itu ya saudara. Maka dari itu sholawat tersebut adalah katakanlah sebuah sarana di mana kita menuju ke hati ya saudara. Mungkin dengan sholawat hati kita tersentuh, tetapi habis tersentuh kita harus melaksanakan
apa makna dan isi sholawat tersebut, seperti itu ya saudara. Jika sholawat itu kita lakukan, kita baca, kita nyanyikan atau gimana, tapi disertai tindakan, itu pasti sholawat Anda berguna bagi keluarga dan sekitar kita ya saudara, seperti itu. Saya jelaskan bahwa sholawat itu saya ibaratkan sebuah pohon, di mana pohon tersebut bisa subur, bisa sehat, bisa seger ya saudara. Itu tergantung pada diri kita ya saudara. Makanya harus disirami dengan rohani saudara ya, siraman rohani. Seperti itu, doa-doa, sering menolong orang lain. Hasilnya ibarat pohon bisa berbuah. Misalkan pohon yang berbuah nanti akan bisa berbuah dengan baik, karena memang kita sudah merawat pohon tersebut. Itulah sholawat ya saudara, menurut saya itu saudara ya. Mungkin menurut panjenengan lain saya tidak tahu, tetapi dengan sholawat hati kita bisa damai, hati kita bisa tentram, hati kita bisa tenang, karena memang sholawat tersebut memang betul-betul menyentuh hati ya saudara, seperti itu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada subscriber lover saya yang dimanapun berada. Semua ini Mbah Jan bisa berubah seperti ini, itu karena dukungan panjenengan, dukungan sampean-sampean semua. Tetapi kalau tidak ada sampean, mungkin Mbah Jan tidak seperti ini ya saudara. Apalagi Gus Samsudin ya saudara. Terima kasih kepada Gus Samsudin. Beliau telah membimbing, mengarahkan ke jalan tobat bagi seorang dukun santet yang bernama Mbah Jan, seperti itu ya saudara. Karena Mbah Jan memang orangnya brutal, ganas, ilmunya luar biasa, tidak sombong ya saudara, memang seperti itu. Tetapi semua itu hanyalah perjalanan yang tidak baik. Di sini Mbah Jan akan menjelaskan sebuah ilmu Mbah Jan saudara ya. Kenapa Mbah Jan bisa punya ilmu kebal, ilmu segoro geni, ilmu banyak sekali lah ilmu Mbah Jan ya saudara. Saya jelaskan bahwa kekuatan tersebut Mbah Jan itu meminjam saudara. Mbah Jan itu memakai kekuatan setan saudara ya, kekuatan gaib supaya bisa kebal ya saudara, seperti itu. Tetapi perlu diingat ya saudara, perlu diingat bahwa menurut orang Kejawen sak jobone dhewe iki duduk, katakanlah yang di luar kita itu bukanlah ilmu abadi atau ilmu sejati ya saudara. Maka dari itu ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang lahir di dalam diri kita ya saudara. Apakah ada itu Mbah Jan? Ada itu. Cuma memang persyaratannya sangatlah berat sekali ya saudara. Saya akan menjelaskan tentang ilmu saya saudara, ilmu pinjaman lah katakanlah. Ilmu menggunakan kekuatan setan itu adalah sistemnya kontrak ya saudara, sistemnya kita memakai jasa seperti itu ya. Tetapi orang Jawa bilang wong nyilih kuwi bakal ngulihake. Orang yang meminjam itu suatu saat akan mengembalikan ya saudara, seperti itu. Dimana kita meminjam kekuatan tersebut pasti suatu saat pasti diminta, dan mintanya itu memberi imbalan, seperti itu ya saudara. Imbalannya seperti apa Mbah? Satu contoh, hidup kita, dikatakanlah kehidupan kita ini sudah dikuasai setan. Maka dari itu jika kita nanti mengalami ajal ya saudara ya, ini diminta sama dia ya saudara. Misalnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu umur 80, tetapi
hampir umur 30-40 diambil, berarti itu bukan pulang dari kepangkuannya tetapi ikut setan, seperti itu saudara. Ibarat kita menyuruh anak kecil ya saudara. Jika panjenengan menyuruh anak kecil beli rokok ataupun beli apapun, pasti Anda memberi upah ya saudara. Atau mungkin kembaliannya, kembaliannya kamu ambil aja. Pasti kamu memberi upah berbentuk uang. Seperti itu ya. Itu duniawi seperti contoh seperti itu. Tetapi kalau hubungannya ilmu itu adalah kita memberi upah seperti apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang menjadi hak kita dalam hidup, itu diminta sama dia, saudara. Kamu mati harus ikut saya. Nah itulah, makanya kita pikirkan jika kita melangkah hal yang jelek. Karena ilmu itu memang salah sepisan, salah satu kali ya saudara, itu ya salah seterusnya. Seperti itu. Untung Bajan untuk waktu itu berbelok ya saudara. Bajan membelokkan kepercayaan Bajan untuk belajar kebaikan. Meskipun Bajan dulu pernah kejawen, tetapi semenjak saya dekat dengan Gus Samsudin, tujuannya sama, untuk ke jalan Tuhan, untuk menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya, seperti itu ya saudara. Maka dari itu saya hari ini memang Gus Samsudin memerintahkan saya selalu untuk sholawat seperti itu. Maka dari itu siang-siang hari ini Bajan akan membacakan sholat lagi supaya yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri, terutama subscriber lover saya, semoga selalu diberi kesehatan, kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan keluarganya, rezeki yang banyak, umur yang panjang, selamat dunia dan akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saudaraku semua dimanapun berada, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga sholawat Bajan bisa mengantarkan doa-doa Bajan supaya hidup dan kehidupan panjenengan bisa lancar dengan sholawat-sholawat tersebut ya saudara. Meskipun Bajan bukan seorang kiai atau gus dan sebagainya, tetapi Bajan hanya modal kejujuran ya saudara, di mana Bajan berusaha untuk mendoakan panjenengan supaya panjenengan selalu diberi kesehatan. Soalnya sehat itu mahal saudara. Sehat itu mahal saudara. Karena apa? Orang kalau sakit makan
ikan tidak enak. Makan makanan yang paling enak rasanya pahit. Seperti itu saja. Tetapi kalau kita selalu diberi kesehatan, pastinya rasa makan itu rasa lahap, begitu ya saudara, seperti lahap. Dan kita bisa menikmati betapa rasanya makan ikan ya, seperti itu ya saudara. Maka dari itu saya selalu mendoakan panjenengan semua selalu diberi kesehatan ya saudara, semuanya ya. Tetapi jangan lupa ya saudara-saudaranya semuanya, dimanapun berada, subscribe ya, subscribe terus Mbah Jan channel ya saudara, terus like, komen dan sebagainya. Mungkin kalau ada waktu Mbah Jan bisa membalas komen-komen panjenengan, tetapi mohon maaf jika panjenengan tidak saya balas ya saudara, karena Mbah Jan memang kurang begitu memahami tentang HP ya saudara. Mungkin ada kekeliruan atau gimana cara kamera gitu ya, karena memang ini saya pegang sendiri ya saudara. Saya sendiri tadi bawa HP, tapi ya HP-nya cucunya ya saudara, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa selalu menemani panjenengan. Makanya saya tidak bisa baik atau syutingnya nggak bisa baik seperti Gus Samsudin ya saudara, karena beliau memang sudah di bidangnya seperti itu ya, semuanya alatnya komplit saudara. Lain dengan saya hanya ini saya pegangi sendiri, dan mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf ke panjenengan. Mbah Jan ini di rumah saja kontennya atau cara pembicaraannya ya, mohon maaf ya saudara. Terkadang Mbah Jan ini repot ya saudara. Mbah Jan harus ngomong putu ya saudara, cucu ya nggak bisa ditinggal. Apalagi cucu saya belum tidur ya saudara. Ini tadi tidur, Mbah Jan meluangkan waktu untuk main ke sungai. Ini banyak pohon bambu yang seger sekali ya saudara, dan Mbah Jan bisa menikmati alam luas ya saudara, seperti itu. Makanya kepada subscriber saya, bila ada sesuatu yang tidak baik atau kurang bagus pertunjukan Mbah Jan ini, saya mohon maaf ya, karena memang alat saya hanya sederhana ya saudara. Yang penting saya bisa tampil gitu aja, entah itu gimana, yang penting tampil. Nanti kalau Mbah Jan sudah punya hasil dari YouTube, insya Allah Mbah Jan akan membeli HP ataupun menyuruh orang untuk nyuting ya saudara, seperti itu. Dan Mbah Jan akan mencari orang-orang dukun dimanapun berada untuk saya tobatkan ya saudara, meskipun nanti ada sebuah pertempuran seperti itu. Lebih asik kan saudara ya, saya pasti. Tetapi kalau pegang HP sendiri ini saudara, gimana saya harus tempur saudara? Ya nggak bisa, saya megang HP kan begitu saudara. Tapi kalau ada yang nyuting ya saudara, gerak saya mengeluarkan ilmu atau mengeluarkan jurus, itu pasti bisa saudara. Bisanya ya cuma begini, ngomong ngalor ngidul ini ya saudara ya. Tetapi saya mohon panjenengan bisa menyadari dengan keadaan Mbah Jan bahwa cara membuat film Mbah Jan kurang bagus, saya mohon maaf. Dan kepada panjenengan semua, Mbah Jan sedikit memberi informasi tentang Gus Samsudin ya, Gus Samsudin lagi ya saudara. Beliau sudah berhasil menangkap dan menaklukkan si dukun jahat yang bernama Kuncoro ya saudara. Panjenengan pasti tahu Kuncoro bertempur dengan saya sudah berulang-ulang kali. Yang terakhir di pinggir sungai itu saya hajar, mau saya tangkap, saya jambak, itu mau saya ikat rambutnya di pohon, dia sempat lari. Tetapi
saya melihat hari ini Gus Samsudin sudah bisa menangkap beliau Kuncoro dukun santet itu, dan bisa ditaklukkan. Mungkin sebentar lagi dia akan ke pondok ya saudara, dijadikan santrinya, mungkin seperti itu saudara. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Gus Samsudin ya. Mungkin orang menilai atau memberi nama Gus Dobol ya saudara, tetapi semuanya tidak tahu perjuangan beliau seperti apa. Tetapi Mbah Jan selama menemani beliau, saya ucapkan beliau adalah orang yang paling sabar ya saudara, karena ilmu beliau hanyalah kesabaranmu adalah kesaktianmu, seperti saudara ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton Mbah Jan channel ini saudara ya. Terima kasih, subscribe Mbah Jan semakin melejit. Itu semua bukan karena saya, tetapi karena panjenengan semua. Tetapi hari ini Mbah Jan masih belum punya hasil dari YouTube itu, karena YouTube itu memang membutuhkan proses yang lama seperti ya saudara. Tetapi saya akan berjanji, jika saya punya hasil dari YouTube itu, saya pasti sering memberikan rezeki saya kepada anak-anak kecil ya saudara. Lucu kan ya saudara? Kenapa kalau tidak orang dewasa saya akan memberi uang anak kecil untuk beli jajan ya, di jalan-jalannya banyak saudara, di kampung itu saya kasih 10.000 kan banyak ya saudara, asalkan Mbah Jan sudah berhasil dan merasakan uang dari YouTube ya saudara, seperti itu. Mbah Jan berjanji, jika Mbah Jan punya rezeki, Mbah Jan akan membagi rezeki tersebut kepada anak-anak yang tidak bisa jajan atau orang-orang yang tidak mampu ya, seperti itu. Karena bagi Mbah Jan, sisa-sisa itu Mbah Jan akan saya gunakan sebaik mungkin, seperti itu ya. Mbah Jan sering menghibur waktu bersama Gus Samsudin dengan kelucuannya. Memang Mbah Jan punya tujuan supaya panjenengan bisa terhibur ya saudara. Selain itu bisa mengambil sisi positifnya Mbah Jan, apa maksud dan tujuan Mbah Jan, karena Mbah Jan sangat-sangat banyak ilmunya ya saudara, dalam arti ilmu pengertian, ilmu kejawen, atau sedikit ilmu keislaman, gimana kita hidup, tujuan hidup seperti apa, terus kita ini hidup sama Tuhan ini disuruh apa di dunia gitu ya. Nanti saya memberi penjelasan, tunggu apa itu film-film Mbah Jan, penjelasan Mbah Jan banyak sekali. Kita hidup ini punya tujuan saudara, tidak cuma hidup. Kalau kita cuma hidup makan tidur mati ya sudah selesai. Tetapi kita punya urusan saudara, kita punya janji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihidupkan, suatu saat bakal kembali. Kalau orang Jawa bilang sangkan parane dumadi. Kita harus tahu asal muasal kita kemana, terus habis mati itu kemana, seperti itu loh. Tidak hanya mati saja, tidak. Dia harus mempertanggungan jawab apa yang menjadi perilaku di dunia. Kalau baik ya hasilnya baik, kalau yang jelek hasilnya gimana, seperti itu saudara. Makanya selalu terus subscribe Mbah Jan dan ikuti channel Mbah Jan channel ini saudara ya. Nanti Mbah Jan akan memberikan pengalaman Mbah Jan selama Mbah Jan menjadi orang baik, menjadi orang jelek, seperti itu. Mungkin sedikit bisa menjadi pengalaman bagi panjenengan. Karena bagi Mbah Jan, guru yang terbaik adalah pengalaman ya saudara, di mana pengalaman tersebut menemukan kepahitan, kemudahan dan sebagainya. Makanya Mbah Jan bisa bercerita, bisa membagi saran-saran ke panjenengan, karena Mbah Jan sudah
mengalami. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak mengalami, Mbah Jan mungkin hari ini tidak bisa bicara panjang lebar seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan ke panjenengan, jangan lupa subscribe terus Mbah Jan channel ya saudara, terus like, komen dan sebagainya. Nanti saya akan mengakhiri perjumpaan ini dengan saya tutup sholawat. Ingat, tujuan saya sholawat adalah mendoakan Mbah Jan sendiri, mendoakan panjenengan yang ada di luar negeri dalam bekerja dan berusaha, semoga sukses selalu, selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya yang ada di dalam negeri dimanapun berada, Mbah Jan tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia dan akhirat. Oke, saya akhiri dengan sholawat karena beliau Gus Samsudin selalu menyuruh saya untuk bersholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa Mbah Jan ini ya Allah. Di siang hari ini mendoakan semua subscriber saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.